Selamat sore sahabat Kata Data. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong sore hari ini. Ini kenapa mau bertanya dulu boleh? Kenapa yang di bagian depan ini dikosongin? Kasihan itu yang cantik-cantik di pinggir. Coba boleh geser ke tengah. Diisi yang bagian tengah boleh loh. Ini teman-teman yang di sini juga boleh sambil duduk di depan sini ya. Supaya makin dekat nanti biar dapat inspirasi, dapat insight-nya juga lebih maksimal gitu ya. Selamat sore sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam Ramadan baik bersama Kata Data. Boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk acara kita yang luar biasa sore hari ini. Dan ini juga luar biasa ya karena teman-teman udah mau meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini mengikuti rangkaian acara ini. Yang pasti ada banyak sesi menarik yang nggak boleh dilewatin, tapi yang juga menarik tentunya dengan tema yaitu jadi muslim kaya hati bukan cuma kaya materi. Ini menghadirkan dua sesi yang tentunya nggak boleh dilewati nih. Yang pertama ini akan ada sharing session data box tentang zakat dan ini harus sama-sama kita semua terima kasih tepuk tangannya. Aku suka nih yang kayak gini nggak perlu di brief gitu langsung tepuk tangan ya. Iya jadi sharing session data box ini tentang zakat. Jadi siap-siap untuk buka mata dan hati tentang kekuatan zakat. Dan kemudian nanti juga akan ada tausiah Ramadan bersama dengan Habib Jafar. Ini ada pesan-pesan inspiratif yang tentunya akan menyentuh hati dan juga menambah makna Ramadan kita. Dan sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Kata Data yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Dan semoga ibadahnya hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bersama dengan Mima tentunya senang banget bisa menyapa sahabat Kata Data sore hari ini. Dan tadi aku juga udah informasiin ya. Di sini ada beberapa kubus yang disusun. Ini bukan cuma sekedar dekorasi aja ya. Jadi silakan nih kalau kamu mungkin sampai gitu ya bisa nge-scan dari tempat masing-masing, boleh di-scan QR code-nya karena di sana kamu bisa mendapatkan berbagai konten inspiratif mulai dari tips ibadah, kemudian juga ada cerita penuh hikmah hingga cara berbagi kebaikan. Jadi boleh kalau mungkin punya waktu sambil juga di-scan, sambil dilihat-lihat konten menarik yang sudah dihadirkan oleh Kata Data ini. Dan tentunya dalam kesempatan ini izinkan saya terlebih dahulu menyapa yang terhormat co-founder and CEO Kata Data Bapak Meta Dharma Saputra. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore, selamat datang Pak. Dan kemudian juga tentunya saya ingin menyapa co-founder and chief content officer Kata Data Bapak Heri Susanto. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore, selamat datang Pak. Dan juga dalam kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Jimmy Ardianto, Sekretaris Lembaga LPS. Wah, semangat sekali ya Pak Jimmy. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan tidak lupa tentunya untuk seluruh jajaran manajemen Kata Data, mana semangatnya? Gitu dong, ini harus lebih semangat dari yang lainnya nih ya. Dan tidak lupa tentunya juga untuk para pembicara yang nanti akan berbagi bersama dengan kita semua, memberikan banyak insight ya. Dan juga pastinya tamu istimewa kita pada sore hari ini Habib Hussein Jafar Al-Hadar yang tentunya nanti akan mengisi tausiah dan berbagi bersama dengan kita semua. Jadi silahkan buat siapapun yang ada di sini boleh lebih dekat lagi merapat mengisi area yang masih kosong di sini ya. Silakan cari posisi paling nyaman. Ini kelihatannya rapet banget loh. Boleh agak geser dikit di bagian depan sini nggak apa-apa. Boleh bergeser lagi ke bagian depan ya supaya nggak terlalu rapat. Ini kasihan udah cantik-cantik nanti nggak masuk kamera. Mendingan ke tengah deh. Ke tengah. Saya ini kakak cantik kamu kelewatan soalnya. Jadi boleh geser ke sini aja ya. Tolong dibantu dong teman-teman yang ada di sisi paling kiri nih digeserin ke tengah aja karena kasihan nanti nggak kelihatan ya.
Para speakers kita ada di tengah soalnya nanti sakit leher. Lihatnya dari samping terus soalnya ya kan. Mendingan cari posisi paling nyaman di tengah-tengah, masih banyak yang kosong. Dan nanti aku juga akan membagikan hadiah. Kita ada e-money totalnya ratusan ribu rupiah ya. Kira-kira gimana caranya? Siap-siap, ditunggu aja. Cari posisi paling nyaman ya. Kali aja e-money-nya ada di balik bantal-bantal ini ya kan. Mendingan kata aku mah pindah, cepetan langsung cari apakah benar e-money-nya ada di balik bantal ini ya kan. Silakan sekali lagi boleh bergeser teman-teman yang ada di sisi paling kiri ya, supaya bisa dapetin pemandangan yang lebih maksimal, bisa melihat nanti para speakersnya, kemudian juga bisa melihat Habib Jafar juga lebih dekat lagi. Boleh mengisi bagian tengah, silahkan. Baik, silakan ya, sambil teman-teman bergeser. Tentunya juga dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya acara ini juga dipersembahkan oleh Kata Data, diselenggarakan oleh Sisi Plus by Kata Data. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan untuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, penghubung ekosistem pembayaran digital Indonesia, Trust in Everylink, Wuling Motors Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, BTPN Syariah menghadirkan kemudahan layanan perbankan syariah yang praktis dan terpercaya, Telkom Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Antam Persero Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Dan juga kita masih mengundang para pengunjung di Taman Literasi ini. Silakan siapapun Anda boleh bergabung dan mengisi khususnya area bagian tengah terlebih dulu. Dan baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera mulai rangkaian acara dalam Ramadan Baik bersama Kata Data. Jadi Muslim kaya hati, bukan cuma kaya materi. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Co-founder and Chief Content Officer Kata Data. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Heri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya, hadirin yang saya hormati. Terutama di sini juga hadir dari Sekretaris Perusahaan LPS Mas Jimmy Ardianto. Terima kasih banyak Mas Jimmy sudah meluangkan waktu hadir di sini. Jadi kawan-kawan, saya akan mewakili Kata Data, ingin senang sekali nih dengan kawan-kawan bisa hadir di sini. Tadi mbaknya sudah sudah menyampaikan lagu-lagu yang cukup adem buat kita. Cocok sekali di saat menjelang buka puasa hari ini. Dan kawan-kawan di sini saya pikir semuanya juga ya mungkin sebagian besar barangkali ya ikut berpuasa hari ini. Jadi tentu saja ini acara yang sangat sesuai dengan rencana kita. Jadi sebentar lagi juga akan hadir Ustadz Habib Jafar yang akan menyampaikan tausiahnya terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Dan saya tentu akan menyampaikan kenapa kita akan mengangkat tema jadi Muslim kaya hati, bukan cuma kaya materi. Karena dalam Al-Quran ya kawan-kawan mungkin yang sudah biasa membaca Al-Quran tentu akan paham ya bahwa kita bukan hanya memberi, kalau kita memberi bukanlah kehilangan, justru itu menjadi keberkahan. Mungkin saya coba mengutip surat Al-Baqarah ayat 245. Ini mohon maaf saya baca ya. Karena kalau soal-soal begini kita mesti hati-hati nih. Jangan sampai salah bicara gitu ya.
Jadi dalam surat tersebut disebutkan bahwa mandaladi yukridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan kasiro. Jadi kawan-kawan mungkin tahu terjemahannya kira-kira begini ya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan berlipat ganda. Artinya apa kawan-kawan? Jadi kalau teman-teman berbuat baik atau melakukan sedekah, zakat dan lain-lain, itu manfaatnya jelas, tidak ada ruginya buat teman-teman, dan Allah akan melipat gandakan apa yang teman-teman sudah lakukan dengan baik itu. Jadi kalau kita melihat di era sekarang, kita sering terjebak dalam angka pencapaian atau status ekonomi, tapi tanpa sadar nilai diri kita sering kita ukur dari materi. Padahal Ramadan mengajak kita untuk berbenah ya teman-teman ya. Dari yang biasanya fokus memiliki menjadi lebih memaknai. Dari yang biasa hobi mengumpulkan, bagaimana kita semangat untuk memberi. Dan dari yang terpenting, yang biasanya rasa takut kurang, bagaimana kita bisa menjadi merasa tercukupi. Jadi intinya bagaimana kita mengasah nurani kita agar tidak menjadikan harta sebagai satu-satunya tolak ukur nilai diri, tetapi bagaimana seorang muslim bukan hanya diukur dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita bagikan dan seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Jadi kira-kira itu ya kawan-kawan semuanya. Kita akan mengobrol santai soal ini dengan tausiah dari Ustadz Habib Jafar, sekaligus nanti akan belajar dari teman-teman Databox ya. Ada Mbak James sama Mas Ivan nanti terkait dengan bagaimana potret zakat melalui data yang akan ditampilkan di Databox. Kami percaya nilai-nilai spiritual dan data bisa berjalan beriringan, bahwa kebaikan juga bisa diperkuat dengan pemahaman dan literasi yang lebih baik melalui Databox. Jadi semoga acara sore ini menjadi ruang refleksi yang hangat buat kita semua, dan tentu saja menyegarkan dan bermanfaat buat kita semua. Sebelum nanti kita akan tutup ya teman-teman ya, dengan berbuka puasa bersama. Jadi sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, dan mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan atau apa yang tadi saya sampaikan ada yang keliru-keliru dikit ya, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri gitu aja ya teman-teman semuanya, rekan hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Heri Susanto sudah membuka rangkaian acara kita dalam Ramadan Baik bersama Kata Data. Jadi kurang lebih tadi sedikit udah kita dapat gambaran tentang apa aja ya hari ini kegiatannya, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk nih untuk sharing session bersama dengan Databox ya. Jadi ini tentunya akan membahas tentang zakat, tapi lebih dalam lagi daripada sekedar membahas zakatnya aja ya, karena di sesi ini kita akan lebih memahami lagi bahwa zakat ini bukan cuma sekedar angka saja nih, tapi juga ada makna lain di baliknya tentang bagaimana Ramadan mengajarkan kita menata prioritas, kemudian juga menjadi lebih peduli dengan sesama, dan juga menghadirkan keberkahan dalam harta yang kita miliki. Dan sesi ini tentunya akan dibawakan dengan sangat menarik oleh Bapak Ivan Triyogo Priyambodo, VP Finance and Business Development Kata Data, bersama dengan Ibu Jamalia Nuri, Manager Databox by Kata Data. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk wow, apa ini? Ternyata punya banyak fans ya, Pak Ivan dan juga Ibu James ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kostumnya udah maksimal banget nih Pak Udah Ivan. kece ya, udah kece abis Kece ya. abis. Dan Dan menyesuaikan bloknya emang harus kece. bener banget, harus kena ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi supaya kita juga nanti bisa berdiskusi lebih panjang dengan sahabat Kata Data di sini. Aku serahkan sesi ini untuk Pak Ivan dan juga Ibu James. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Ini untung udah nggak terik lagi Mas Ivan. Aman ya? Aman banget. Ada fan girl di sayap kiri saya. Thank you ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, biasanya kan kalau kita di kehidupan sehari-hari, tidak cuma di lingkungan kerja ya, terutama tuh teman-teman yang lagi pada kuliah, baru pertama kali melihat data gitu kan. Data itu kok kayaknya rumit ya. Data itu kok kayaknya isinya cuma angka Kayak semua. jelimet gitu. Gimana cara bacanya itu Mas Ivan? Nah, sebelum kita bicara bagaimana membaca data, kita harus luruskan sesuatu dulu teman-teman. Bahwa data itu kompas untuk hidup, bukan ujian. Jadi kita harus Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita itu harus menggunakan data sebagai kompas ataupun bagaimana kita bisa mengarungi hidup ini supaya kita tidak tersesat, maka kita harus bisa membaca data gitu. Oke, terus hari ini kita ngapain Mas Ivan? Hari ini saya akan membantu kalian teman-teman semuanya untuk bisa memahami data lebih baik. Ada Mbak James di sini yang akan membantu saya untuk mendecode ataupun mengartikan datanya, dan saya akan membantu teman-teman untuk bisa memahami so what-nya. Nah, teman-teman, saya coba tanya ya, siapa teman-teman di sini yang rajin sedekah? Ayo. Ayo flexing aja yang rajin sedekah, ini saatnya flexing loh. Kalau misalnya nggak rajin sedekah, pertanyaannya, siapa yang pernah sedekah tapi menggunakan QRIS atau pakai e-wallet? Ayo. Sudah terdigitalisasi ini semuanya Mas. Oke. Gen Z. Betul. Nah, di sini kan kita paling sering ya lihat QRIS itu kan ada banyak. Ada yang dari bank-bank kita, salah satunya dari Bank BTN, Bank Mandiri, mungkin juga bank-bank dari yang teman-teman ada di HP teman-teman semua. Karena semua sekarang sudah terdigitalisasi sehingga sedekah itu tidak harus secara fisik kita datang ke lokasi. Nah, sekarang kita Mbak Jamelia, tolong bantu saya dong. Apa tuh? Buka data terkait kedermawaan. Kedermawanan. Oke. Teman-teman di sini kira-kira kalau misalnya ditanya, apakah teman-teman semua ini termasuk orang-orang yang dermawan? Iya, betul Pak. Generous ya, generous society. Pertanyaannya kedua adalah, di antara negara-negara di seluruh dunia ini, kira-kira posisi Indonesia itu ada di posisi berapa sebagai negara yang dermawan? Teman-teman panitia boleh dibantu tampilkan, saya punya materi tentang data. Sebenarnya apakah masyarakat Indonesia itu termasuk orang yang dermawan atau tidak? Coba kita lihat. Menurut teman-teman nomor berapa? Nomor 1. Yakin banget. Yakin nomor 1. Kenapa tuh Pak nomor 1? Indonesia before about Islam is so kind. So kind, baik. Oke, coba dibantu teman-teman. Oke, kalau kita lihat datanya, mungkin sambil dibantu nanti ditayangkan juga. Benar, bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu adalah negara dengan penduduk paling dermawan sedunia. Gitu. Itu data dari Charity Foundation. Oke, next boleh. Nanti nih ada datanya habis ini. Nah, kita lihat gitu ya. Dari 10 negara, ternyata Indonesia tuh peringkat nomor 1 paling dermawan
Dan bahkan negara-negara maju yang ekonomi size-nya lebih besar dari kita itu tuh di bawah kita, gitu ya. Nah, data ini tuh diukur dari seberapa dermawannya itu dari bagaimana masyarakat kita itu sangat royal membantu orang asing, terus juga sangat royal berdonasi uang dan juga sering juga terlibat dengan gerakan-gerakan sukarelawanan gitu Mas Ivan. Sehingga di sini kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman, bahwa dari data yang ada ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai salah satu negara yang paling dermawan. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki budaya peduli yang paling tinggi. Kita bisa peduli dengan sesama. Kita sangat menghargai sesama. Kita saling bertoleransi dengan sesamanya. Sehingga itu yang membuat kita bisa menjadi salah satu negara, bukan salah satu, tapi negara nomor satu yang paling dermawan, mengalahkan negara-negara lain yang kemampuan atau PDB ekonominya jauh di atas kita. Nah, sekarang karena kita lagi momentum Ramadan, pertanyaannya nih Mbak, Ramadan itu karena kita tadi bicara terkait dengan kedermawanan, Ramadan itu justru bisa menjadi booster. Banget. Ya kan? Iya. Sebagai booster niat baik. Setiap biasanya di bulan Ramadan masyarakat berbondong-bondong untuk berbuat baik, salah satunya berdermawan. Nah, pertanyaannya nih Mbak, gitu kan. Tolong bantu saya nih. Kita itu kan susah banget nih kalau misalnya disuruh konsisten. Betul, kita kadang berzakat, kita kadang berdonasi, tetapi konsisten itu susah. Nah, terutama menurut keyakinan Mas Ivan, baik. Niat untuk supaya bisa bersedekah itu selalu mendapat godaan yang paling sulit. Yaitu apa? Yaitu adalah godaan atas konsumsi. Waduh, siapa nih teman-teman sini jajan semua ya di sini ya, tukang jajan ya? Saya juga kok. Tapi yang paling penting apa kalau biar kita nggak banyak konsumsi? Justru sebelum kita bilang bagaimana, kita harus jawab dulu Mbak. Siap. Yaitu adalah kalau kita konsumsi itu kemana sih larinya? Coba kita lihat datanya di next slide. Kalau kita ada data dari survei. Jadi kita coba, ini ada data dari YouGov gitu ya. Sebenarnya masyarakat Indonesia tuh memaknai Ramadan seperti apa? Gitu. Bahwa ternyata memang ini adalah momentumnya untuk berbagi. Karena nomor satu jawabannya adalah waktunya kita untuk beriman. Ada juga poin untuk kebersamaan keluarga. Biasanya orang-orang buka puasa bersama, apalagi nanti momentum lebaran gitu ya, semua orang pada mudik gitu. Dan juga nomor ketiga nih Mas, waktunya berbuat kebaikan. Jadi ini momen yang tepat sekali untuk kita bisa saling berbagi gitu. Dan ini hasil langsung dari survei gitu ya. Datanya juga berkata demikian bahwa Ramadan memang dimaknai sebagai momentum, sebagai bulan iman dan juga bulan kebaikan. Tapi kan tadi kan kita bicara bahwa ini waktunya untuk berbagi. Betul. Tapi bagaimana? Kita selalu bilang bahwa salah satunya di sini yang nomor 2 adalah kebersamaan keluarga. Betul. Dimana pada saat kita bersama, yang paling sering kita lakukan adalah jajan, ya kan? Biasanya makan bareng, pergi bareng, hangout, gitu kan? Baik bersama dengan keluarga, bersama teman-teman. Paling sering yang dilakukan adalah konsumsi. Apakah itu salah konsumsi? Mari kita lihat datanya. Selanjutnya, bagaimana kita memaknai konsumsi di bulan Ramadan? Next slide. Nah, saatnya kita menata hati, menata konsumsi. Aduh, gaya banget deh emang. Kalau kita lihat sebenarnya di bulan Ramadan ternyata ini sangat relate gitu ya, bahwa memang spending di bulan Ramadan itu di aneka pengeluaran tuh semua naik Mas. Tapi ternyata alhamdulillahnya zakat itu menjadi nomor 1, bahwa 82% pos pengeluaran itu untuk zakat. Karena biasanya juga nih Mas, saat Ramadan itu jadi momentum 1 tahunnya untuk mengeluarkan zakat mal gitu ya. Makanya spending untuk zakat itu menjadi tinggi, plus kita juga mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah, betul sekali. Jadi memang
Di sisi lain konsumsi kita akan tinggi itu ya di bulan Ramadan, tapi spending untuk zakat juga tinggi banget nih Mas. Nomor 1 loh. Terus kalau kita bicara bulan Ramadan, paling sering kan kita bicara takjil, bukber. Itu di mana kalau di sini datanya? Coba selanjutnya panitia. Oke, ini masih dari data yang sama ya, sorry. Jadi makanan buka puasa bersama itu ada di peringkat kedua dan ketiga gitu. Memang mau gak mau Mas, orang-orang tuh pakai saat Ramadan justru saatnya untuk berkumpul kan. Teman, keluarga, dan justru bagus juga dong untuk perputaran ekonomi kita. Nah, dari data ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa zakat nomor 1, nomor kedua baru makanan dan buka puasa bersama. Artinya, kita itu dalam bulan Ramadan, kita selalu bilang bahwa hati kita harus menjadi kaya. Kaya hati bukan berarti kita anti konsumsi. Betul. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah apa? Menata konsumsi. Kita mengatur pos-pos alokasi sehingga kita bisa tetap mengeluarkan zakat, tetapi juga tetap melakukan konsumsi seperti biasanya. Ya. Meski konsumsi tinggi tapi porsi kewajibannya nggak terlupakan gitu Mas ya. Betul. Nah, tadi kita udah bicara zakat ya, kita udah bicara sedekah. Sekarang kita ngomongin nominalnya nih Mbak James. Berapa sih kalau orang biasanya untuk zakat atau sedekah? Nah, sekarang sebelum kita ganti slide-nya. Quiz. Oke. Quiz yang pertama adalah, teman-teman, kalau spending, kalau teman-teman mengeluarkan uang 50.000, biasanya habis untuk beli apa teman-teman ayo? Makan apa biasa? Biasa jajan apa 50.000 tuh dapat apa sih? Cimin. Cimin dapat 10 plastik kayaknya. Biasanya 50.000 tuh habis buat apa teman-teman? Tuku dapat berapa gelas? Dapat 2, lumayan ya. Terus beli apa lagi? Boba. Seperti Ini pada jajan di mana sih? Cimin terus. Padahal kalau kita bicara tentang jajan itu sekarang semuanya teman-teman pakai apa? Pakai kris paling sering kan. Cukup scan, bayar, selesai. Termasuk dengan zakat, termasuk dengan beli kopi. Nah, kita lihat datanya. Kira-kira berapa sih? Teman-teman ada yang udah bayar zakat fitrah belum? Biasanya agak-agak di akhir gitu ya. Berapa sih uang kalau dinominalkan gitu ya untuk zakat fitrah per orang, per individu? Ada yang tahu? Wajib loh, ini tiap kalian nanti harus wajib bayar zakat loh. 20.000. Coba kita lihat ya datanya. Next. Next slide boleh dibantu? Udah ya. Nah, ini adalah nilai zakat fitrah dan juga fidyah. Fidyah biasanya untuk golongan tertentu gitu ya. Di Ramadan 2026 dari Basnas gitu ya. Jadi ada kenaikan gitu dari 2025 ke 2026. Tahun lalu itu di 47.000, tahun ini di 50.000. Dan itu setara berapa tadi? 1 sampai 2 gelas kopi kok. Gak ada apa-apanya kan? Kalau teman-teman setiap hari langsung kris keluar 50.000. Jadi jangan lupa untuk bayar zakat. Jadi meskipun kenaikannya kecil tapi nominalnya itu sangat berarti gitu ya bagi penerimanya. Teman-teman, dari angka ini sebenarnya kan tidak terlalu banyak ya. Kalau kita mulai bersedekah, kita mulai berzakat, kita bisa nyicil. Dari 10.000 tiap minggu, kita bisa membayar setidaknya baik zakat fitrah maupun fidyah. Nah, dari teman-teman, kira-kira bisa nggak seminggu 10.000 untuk berzakat? Bisa, insya Allah bisa ya. Biasanya kan zakat tuh dibayar di akhir, jadi per minggu spend 10.000 di akhir udah bisa bayar zakat. Tadi ya kata kunci ya teman-teman ya, konsistensi. Sehingga jangan lihat nominal akhirnya yang aduh besar nih kayak 50.000, aduh besar nih kayak 65.000, kalau di total saya harus bayar 100.000. Bukan itu, tetapi kuncinya konsistensi. Sehingga yang paling penting adalah
rutin, kecil tapi rutin. Jangan dilihat angkanya yang langsung besar. Gitu. Next. Oke. Selanjutnya, kira-kira berapa potensi? Next slide. Nah, ini adalah kalau kita lihat data Basnas juga ya teman-teman, sebenarnya ada potensi yang sangat besar gitu dari zakat. Karena target nasional kita itu terus meningkat. Tahun ini targetnya yaitu 515 miliar gitu ya dari Basnas. Artinya apa? Di sini tuh ada optimisme terhadap pertumbuhan filantropi Islam gitu. Nominalnya dari tahun ke tahun itu terus naik gitu. Gitu Mas. Next slide. Nah, ini adalah kalau misalnya kita berhasil gitu ya, Basnas juga bikin skenario gitu. Berapa sih sebenarnya proyeksi zakat RI di tahun ini? Jadi kebagi menjadi 3 skenario dari optimis, moderat, pesimis. Yang optimis bahkan bisa mencapai 65 miliar, yang moderat sekitar 63 triliun, dan yang skenario pesimisnya itu di angka 56 triliun. Dan ini bahkan angkanya lebih besar dari APBD provinsi yang ada di Indonesia. Paling tinggi paling Jakarta lah ya, nyampe 80-90 triliun. Sisanya ini lebih rendah gitu dari angka ini. Padahal tadi di awal, di data sebelumnya, teman-teman melihat berapa zakatnya? 50.000 atau 60.000. Tapi dari seluruh rakyat Indonesia, bisa dilihat itu menjadi suatu skala yang besar. Betul nggak Mbak James? Betul banget, coba 56 triliun itu pun skala yang paling rendah loh Mas, paling pesimis gitu. Satu tahun APBD Jawa Barat berapa kira-kira? 30 triliun gitu ya, itu untuk menghidupi penduduk Jawa Barat. Zakat itu sendiri seperti yang diamanatkan, itu juga untuk membantu seluruh teman-teman semua. Ada yang bisa dialokasikan untuk sebagai pinjaman, ada yang bisa membantu untuk menjadi beasiswa, pendidikan, dan seterusnya. Sehingga sangat penting zakat itu untuk saling tolong-menolong, saling membantu bagi sesama manusia. Ini kekuatan ekonomi kita loh Mas zakat, kalau bisa dioptimalin. Next slide. Next slide. Nah, teman-teman kira-kira biasanya zakat itu dialokasikan untuk apa sih? Paling sering uangnya jual motor. Oh, kebutuhan pokok. Betul, itu biasanya kalau kita misalnya kasih ke saudara kita atau orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Biasanya langsung kalau ke individu-individu untuk kebutuhan pokok. Ada juga misalnya untuk pendidikan, kesehatan gitu ya. Tapi ini ada survei yang cukup menarik kalau teman-teman juga tertarik di isu sustainability atau keberlanjutan gitu ya, atau ekonomi hijau gitu. Ini surveinya menarik banget karena ternyata ketika ditanya apakah Muslim Indonesia mendukung sedekah untuk transisi energi, jawabannya 48% Sangat mendukung. Wey, keren banget nih. Artinya 80% Muslim Indonesia mendukung transisi energi Mas dari zakat. Betul. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat atau sedekah tidak hanya untuk yang berperilaku konsumtif seperti yang tadi kita sampaikan. Tidak hanya untuk anggaran pendidikan, tidak hanya untuk kepentingan makanan ataupun pembangunan gedung, tetapi juga bisa untuk menata masa depan Indonesia. Setuju. Jadi isu-isu strategis itu juga bisa ditekel dengan uang zakat. Itu untuk masa depan kita, untuk energi transisi dan juga untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, nah ini datanya menarik juga nih Mas. Bahwa ini juga studinya Basnas. Bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengumpulkan, mengagregat potensi zakat se-Indonesia, itu sebenarnya mencapai nilainya 327 triliun. Sayangnya saat ini realisasinya masih 10%. Coba bayangin kalau bisa 20%, 30%, 40% dan seterusnya. Teman-teman bisa bayangkan, realisasinya itu masih jauh. Artinya apa di sini Mbak James? Kalau realisasi itu masih jauh dibanding potensi,
Kan teman-teman kadang suka bingung nih, kita selalu ada disodorkan data bagaimana suatu anggaran, terus tiba-tiba ada realisasi, ada potensi. Nah, tolong bantu dong Mbak James, dijelaskan mungkin lebih membumi. Apa sih realisasi, apa sih potensi? Ya, artinya ketika misalnya kita berhasil nih Mas secara sistem mengumpulkan zakat dari tiap-tiap orang yang wajib zakat, harusnya tuh kita bisa mengumpulkan 327 triliun. Kalau itu kita bisa manage dengan baik. Tapi sayangnya kan sekarang memang masih banyak yang bayar sendiri-sendiri gitu ya Mas ya. Atau banyak yang juga belum paham pentingnya zakat atau tidak aware bahwa sebagai muslim kita punya kewajiban punya zakat mal dan juga zakat fitrah. Tuh. Saat ini yang bisa kita kelola itu tuh baru 10% yang kita kumpulkan. Seperti itu Mas Ivan. Dari teman-teman kira-kira apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita ikut sumbangsihkan sehingga kita bisa mencapai potensi zakat supaya lebih bisa disalurkan untuk kemajuan Indonesia. Kira-kira apa teman-teman? Sumbangsih yang bisa kita lakukan. Kita harus berdaya ya Pak ya dengan uang zakat ini ya. Lalu Mas Ivan, kita serahkan ke teman-teman di sini kalau ada pertanyaan gitu ya, Q&A, kita punya 3 hadiah menarik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiy ba'dah. Let me introduce myself, okay? So my name is Bambang Hermanto. I'm the founder and CEO of pipe company in America. So I have some company, a portable base care, unit job, just going through Bambang Global TV. I love Indonesia. I'm so proud with you guys, okay? Excuse me. So what do you need from the question or what? The question. Okay. My question is, we have so huge money, about the zakat, but in reality, in the fact, so many people must dying. Not even they can eat one time a day. Okay? The fact, when I was sent somebody from Kalimantan asking for 50, just only buy for beras, rice. But for you, don't thinking about, this is cheating. No. Help them. Just ikhlas to Allah. So my question is, in money how to control it to become going to, how to control the zakat after receive should be go to direct to the proper people. Okay. I'm not really agree with talking about energy, no. Because Indonesia is talking about the food. That's it. When you get not hungry, there is no war. I believe that. Thank you. Oke, makasih Pak. Mau ditampung dulu? Silakan Mbak. Ada pertanyaan lagi? 2 lagi? Nggak harus pertanyaan ya, tapi kita juga bisa saling sharing teman-teman. Ada yang sudah mulai berzakat? Zakat mal? Almost, karena harus setara dengan 80 sekian gram emas gitu ya. Satu pertanyaan. Satu aja. Ya. Ada lagi satu pertanyaan dari teman-teman? Ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lukman dari Tangerang Selatan. Izin bertanya Kak, kalau zakat itu setahu saya kan ada nisabnya, terus sesuai dengan emas yang kita punya. Nah, kalau misalkan zakat penghasilan itu kan juga ada, tapi per bulan. Itu sebenarnya dalilnya itu dari mana ya? Karena setahu saya zakat itu hitungannya dari hitungan emas itu. Sedangkan kita misalkan yang gajinya imut-imut gitu, kecil gitu, itu nggak sampai senisab emas, itu apakah tetap kena potongan zakat penghasilan itu gitu? Terima kasih. Oke. Mas Ivan mau jawab dulu yang pertama? Yang kedua.
Yang kedua, boleh deh yang kedua. Baik, baik. Baik, jadi untuk yang pertanyaan pertama tadi kan salah satunya adalah bagaimana penyaluran zakat di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Karena penyaluran zakat di Indonesia saat ini seperti tadi salah satunya ada opsinya adalah bagaimana kalau misalnya kita bisa berkontribusi untuk sesuatu yang jauh di masa depan, salah satu terkait dengan transaksi energi. Tetapi saat ini sebagian besar zakat kita disalurkan, salah satunya yaitu lembaga resmi kita yaitu melalui Basnas, itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, salah satu contohnya seperti yang kita ketahui, Indonesia itu negara kepulauan yang sangat luas. Kita hidup di Jakarta, tetapi jangan lupa banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau terpencil yang masih membutuhkan akses atau kebutuhan hidup yang layak. Disitulah hadir teman-teman lembaga-lembaga zakat, amil zakat untuk membantu mendistribusikan zakat teman-teman untuk membantu kehidupan teman-teman kita atau saudara-saudara kita di daerah terpencil. Gini tuh. Gimana Pak? Udah oke? Jadi Indonesia itu kita merdeka sudah berapa tahun coba? Tapi dari zaman Pak Harto sampai sekarang jangan yang kaya makin kaya karena koruptor. Jadi pertanyaan saya adalah yang sekarang itu Indonesia yang diperlukan adalah masyarakat nggak ada yang lapar. Siap. Ya. Kita usahakan ya Pak ya, kita usahakan dengan uang yang kita kumpulkan ini bisa mengurangi kelaparan. Karena itu juga target pembangunan berkelanjutan. Untuk pertanyaan nomor 2 mungkin singkat aja bahwa kalau zakat itu kan 2,5% dan harus mencapai nisabnya gitu ya, setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau dalam setahun belum mencapai angka itu berarti belum wajib zakat. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa dijawab oleh Habib kita, Pak Habib Jafar. Oke, dari kita sekian, Mas Ivan ya. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan dan juga Ibu Jan sudah berbagi bersama dengan kita. Makasih juga yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Oke, aku harus bergeser nih ya. Sebelum kita masuk ke sesinya, Habib, nggak boleh dekat-dekat. Oke, sebelum kita masuk ke sesinya Habib, nih aku mau bagi hadiah dulu ya. Kita punya e-money buat teman-teman yang ada di sini untuk sahabat kata data ya. Coba deh, aku pengen tahu di era yang serba digital ini ya. Aku pengen tahu nih, kalian tuh masih simpan uang di dalam dompet nggak sih? Masih. Recehan ada? Nominal yang paling kecilnya berapa? Coba sekarang banyak-banyakan uang receh di dalam dompet ataupun tas kalian. Receh 100 rupiah ya. 50 rupiah juga boleh ya. Coba yang lebih dari 10 ada? Lagi nebok celengan dia. Dihitung, coba cuma 1, banyak ya udah coba dihitung ada berapa. Coba secara mandiri kalian hitung, aku percaya kan kalian lagi puasa nih rata-rata ya. Coba dihitung ada berapa, coba dihitung ada berapa. Coba dihitung, ayo durasi. Oh belum, oke ya udah. 13, ini 15. Dihitung cantik, ini ada berapa? Ini bukan kerja sama tim ya, ini perorangan karena hadiahnya juga perorangan, mohon maaf banget ya. 15, oke. Ada yang lebih dari 15? Yang kurang dari 15 nyerah aja, karena udah ada yang 15. Sebelah sini kayaknya orang kaya semua nih, gak ada yang ngeluarin uang receh. Apa kalian sedigital itu udah gak simpan uang receh? Sedigital itu ya, udah gak nyimpan uang receh ya. Tuh kan, ya kan kita bisa dengar ya suara-suara rakyat ya sebelah sana ya. Iya tenang, sabar, lagi puasa loh. Coba, aku gak mau 2000-an, aku maunya receh aja. Hei, emang bener-bener ya perempuan ya. 26, tuh 26 ada di belakang. Ini berapa? Tunggu bentar, ini ada berapa?
Iya, orang dibilang 15 di sini Aza udah ada. Ini 26. 27. Ini kayak lelang jadinya. Kenapa jadi lelang? Bukan lelang nih. 27. Ada yang lebih banyak dari 27 nggak? Ada berapa? Ih, 27. Orang dibilang udah 27. Ada yang lebih banyak dari 27? Nggak ada sebelah sini? Oke, sebelah sini nggak ada. Ini kayak ada di dunia lain ya teman-teman kita yang sebelah sini ya. Ada nggak? 27, ada yang lebih banyak dari 27 nggak? Nggak ada, oke ya udah. Mereka semua udah simpan uangnya secara digital ternyata. Yang ini 27, yang tadi itu 26. Ini berapa? Iya koin aja, astaga. Ini nih kalau di kelas duduknya paling belakang. Berapa? 35. Udah cukup ya. Kita hentikan games ini ya. Udah ada pemenangnya 35. 35 aku boleh minta imaninya? Boleh minta imaninya? Oh, ambil di F. Oh, oke. Kita ini dulu deh, kenalan dulu. Namanya siapa tadi yang punya 35 koin? Siapa? Haira. Haira dari mana? Dari UPN. Kenapa sih tanya gitu aja harus nanya teman? Haira dari mana? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, nanti enggak, sebenarnya itu uang siapa? Jujur. Uang siapa? Uang kamu 35 ya. Boleh nanti kamu ambil hadiahnya di sana ya, di Imani. Di sebelah kanan sana ya. Oke. Ada Imani senilai Rp100.000 untuk Haira. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Dan sekarang kita tiba di momen yang juga sangat dinanti-nantikan dalam rangkaian acara Ramadan Baik bersama Kata Data. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Habib Jafar. Halo semua. Oke. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa untuk yang berpuasa. Untuk yang tidak berpuasa, mari kita ngobrol agar besok berpuasa. Oke, pertama-tama terima kasih buat Kata Data yang memberikan kesempatan untuk ketemu kalian, ngobrol-ngobrol di... Kayaknya ini panggung Habib yang paling jauh sih. Kan yang biasanya di sini Raisa, penyanyi gitu, tiba-tiba Habib loh. Kurang industri apa saya? Dan di bulan Ramadan lagi buka puasa bersama, kita awali dengan ngobrol-ngobrol di sini. Nah, gue tuh udah dititipin tema sebenarnya sama teman-teman Kata Data untuk obrolan kita hari ini. Tapi nanti kita dibebaskan oleh mereka untuk ngobrolin apa yang pengen kalian obrolin, karena mungkin Kata Data dan gua udah bersepakat untuk ngobrolin tentang kaya hati bukan hanya materi, tapi mungkin itu sesuatu yang penting bagi kalian tapi tidak sedang ada di sekitar kalian isunya atau tidak sedang kalian ingin dengar. Karena itu nanti bisa kita tanya jawab agar apa yang gua sampaikan adalah sesuatu yang pengen kalian dengar, penting kalian dengar dan perlu kalian dengar saat ini tentang isu-isu yang ada di sekitar kalian. Tapi izin gua izin lagi kayak Riko Lubis gua. Izin saya mau ngasih materi bentar dulu tentang kaya hati bukan kaya materi. Dan menurut gua ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita, terlebih di suasana Ramadan ini. Karena kenapa? Karena Ramadan itu salah satu cirinya adalah bulan berbagi. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu adalah hadis dari Nabi Muhammad. Kata para sahabat, diantaranya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi itu orang yang dermawan, tapi ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanannya berlipat kali lipat meningkat.
Karena itu Ramadan itu bulan berbagi. Begitu pentingnya berbagi sehingga di bulan Ramadan Tuhan bukan hanya mengajarkan teori-teori tentang pentingnya berbagi. Karena teori-teori berbagi itu diajarkan oleh Tuhan melalui Al-Quran yang diturunkan semuanya itu pada bulan Ramadan. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, diawali di 17 Ramadan. Kita kenalnya malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Itu maksudnya Iqra. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu di tanggal 17 Ramadan. Dan Ramadan juga dikatakan oleh Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Gue bacain ayatnya biar lo yakin bahwa gue Habib. Walaupun gue di sini gue Habib. Jadi kata Al-Quran bahwa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad, juga secara utuh kepada Nabi Muhammad dan ke langit bumi itu di malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Di malam Lailatul Qadar itu Tuhan bilang, gua rindu kepada lo maka datanglah kepada gua. 365 hari gua kasih lo waktu, silahkan ambil 360 harinya, 5 harinya kasih ke gua, kata Allah. Itu pun gua minta setengah hari, malamnya doang, lu datang ke gua maka gua pastikan takdir lo menjadi baik-baik saja. Karena Al-Qadr itu maksudnya takdir. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia takdirnya baik-baik saja selama 1 tahun sampai ketemu malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Nah, teori tentang berbagi Tuhan kasih itu ketika Ramadan melalui Al-Quran secara teoritik. Bukan hanya itu, karena pentingnya berbagi sehingga Tuhan ingin kalian betul-betul berbagi. Makanya bukan hanya teori tapi secara praktek dibuat kita merasakan pentingnya berbagi itu sendiri. Gimana caranya? Dengan berpuasa. Puasa itu ngajarin kita untuk berbagi kepada orang lain dengan kita dibuat ngerasa lapar dan haus, sehingga kita tahu beratnya menjadi orang yang kelaparan dan kehausan. Dengan begitu tumbuh empati, tidak akan pernah membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan, karena tahu lapar dan haus itu berat, nggak enak dan nyiksa diri kita. Asam lambung naik, overthinking, cemas dan lain sebagainya. Maka Tuhan berharap dengan kita ngerasa lapar dan haus, kita tidak akan pernah membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan. Makanya akhirnya menjadi pribadi yang berbagi kepada orang lain. Kenapa orang kaya disuruh puasa agar merasakan kemiskinan dan berbagi kepada orang miskin? Kenapa bukan orang miskin aja yang disuruh cosplay jadi orang kaya selama bulan Ramadan? Misalnya kenapa kok Tuhan gak mewajibkan ketika bulan Ramadan orang kaya harus memberikan hartanya kepada orang miskin, sehingga kemudian orang miskin itu juga merasa kaya? Karena kalau orang kaya cosplay jadi orang miskin, yang tumbuh empati. Setelah puasa, yang tumbuh empati gak akan membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan. Tapi kalau orang miskin, 1 bulan Ramadan dibuat cosplay jadi orang kaya, yang tumbuh adalah frustasi. Setelah lebaran, miskin lagi gua. Lu pernah lihat gak tukar nasib tuh? Yang orang miskin ditukar sama orang kaya. Yang kaya ketika jadi miskin, dia ambil pelajaran, ketika kembali jadi kaya, dia bawa pelajaran itu. Tapi yang miskin ketika jadi kaya, dia gak ngambil pelajaran, dia sibuk happy-happy. Ketika kembali miskin, dia frustasi. Makanya Tuhan ngajarin tentang puasa. Orang kaya cosplay jadi orang miskin agar berbagi dengan rasa empati kepada orang lain. Dan seringkali di antara kita itu ada ucapan-ucapan begini, berbagi itu nggak boleh di storyin. Berbagi itu jangan dijadikan konten, jangan ngontenin ibadah kalian. Itu adalah sesuatu yang salah. Karena Al-Quran katakan intubdus sadaqati fani'immahiyah. Kalau lu mempertontonkan sedekah lu, gak ada masalah. Justru itu bisa jadi sedekah tambahan, sedekah konten agar orang lain berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang penting tidak ria, tidak ingin dipuji. Bukan karena ingin mendapatkan atensi dari orang lain. Nah, puasa itu juga mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan perut kita. Karena kenapa? Karena seringkali orang itu tidak berbagi dan mencuri haknya orang lain demi mengisi perutnya. Karena itu
Kita diajarkan dalam Islam bahwa manusia yang sukses adalah manusia yang mengendalikan perutnya, dan manusia yang gagal adalah manusia yang dikendalikan oleh perutnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari isi perutnya, yaitu kotoran belaka. Manusia yang hidupnya untuk perut, dikendalikan oleh perut, rela mencuri demi mengisi perutnya. Mau makan yang haram demi perutnya kenyang. Mau minum minuman yang dilarang demi dia hilang hausnya. Karena itu kita dididik untuk mengendalikan perut kita. Terlebih orang Indonesia seringkali hidupnya dikendalikan oleh perutnya. Makanya hidup dia berantakan. Orang Indonesia lapar ngamuk, kenyang bego. Iya enggak? Kita tuh kalau lapar emosi. Kalau udah kenyang, tolol. Karena kenapa? Karena kita dikendalikan oleh perut kita. Makanya kita diajarin dengan puasa, jangan mau diatur oleh perut lu. Lu yang harus ngatur perut lu gitu. Agar perut lu tidak menjadi tuan bagi diri lu. Karena kalau perut yang jadi tuan, maka segalanya hanya diukur dalam kacamata ekonomi dan duniawi saja. Nah, karena itu Ramadan ngajarin kita untuk berbagi. Dan berbagi itu tidak mesti harta. Karena bahkan anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan harta. Rezeki itu enggak selalu materi. Rezeki itu bahkan yang strata terendahnya adalah harta, materi. Tapi yang lebih tinggi dari materi, kesehatan kata Nabi Muhammad. Kemudian iman. Karena itu gue bikin login. Gue pengen ngasih sesuatu yang terindah bagi Onat, yaitu hidayah. Karena kita meyakini sebagai seorang muslim, nikmat terbesar itu iman dan Islam. Dan nikmat yang lebih tinggi dari harta, kalian tahu apa kata Nabi Muhammad? Waktu luang. Waktu luang itu nikmat yang lebih besar dari harta. Karena itu orang nganggur, kalau menikmati waktu luangnya, itu dia lebih kaya dari orang kaya yang gak punya waktu untuk menikmati uangnya. Makanya kalau kalian belum dapat pekerjaan, yaudah dinikmati aja dulu. Sekecil apapun kalian bisa menikmati, nikmati aja dulu. Toh dijanjikan 19 juta lapangan kerja nanti. Oke, mari kita ngobrol yang lain. Dan lo tau nggak bahwa rezeki terbesar itu adalah waktu luang, kesehatan, dan puncaknya adalah iman dan Islam itu sendiri. Karena itu rezeki itu nggak mesti bentuknya harta, tapi seringkali mindset kita rezeki itu adalah harta, rezeki itu adalah materi, padahal bukan itu the real rezeki. Berapa banyak orang yang justru sejak kaya hidupnya ribet. Ketika belum kaya, nongkrong santai, punya banyak waktu, bersama keluarga punya waktunya. Tapi justru ketika kaya, hidupnya jadi ribet. Dan berapa banyak orang yang bahagia karena dia memberi waktu untuk keluarganya, untuk teman-temannya. Banyak tuh keluarga yang bahagia bukan karena ngasih waktu, tapi bukan karena ngasih uang, tapi ngasih waktu. Karena itu gue selalu bilang, kalau lo punya duit dan lo orang kampung, mudiklah ketika lebaran. Karena yang diharapkan oleh orang tua lo bukan lo udah nikah, bukan lo udah kaya, bukan lo udah apapun, tapi utamanya adalah lo punya waktu untuk ketemu dia. Karena kehadiran itu menjadi sesuatu yang paling langka di orang Indonesia, tapi paling dibutuhkan oleh orang Indonesia. Itu yang gue baca dari data-data yang ada. Karena itu gue seneng diundang Kata Data, karena sekarang itu kebanyakan orang cuman kata-kata, nggak pakai data. Iya nggak? Di Indonesia itu sering banyak hal aneh. Di antaranya banyak berkata-kata tanpa data. Juga yang aneh di Indonesia, minat menggurui tinggi, iya nggak? Di medsos sekedar mengingatkan, bertanya dengan nada minor,
Iya enggak? Banyak orang sekedar mengingatkan, sekedar bertanya, pokoknya minat menggurui di Indonesia tinggi. Di medsos khususnya, minat menggurui tinggi. Tapi minat jadi guru rendah. Minat menggurui tinggi, minat jadi guru rendah. Karena kenapa? Karena gaji guru kecil. Karena itu kita ingin bicara dengan data. Lu tahu data orang Indonesia rata-rata punya waktu untuk keluarganya berapa? 24 jam sehari. Rata-rata waktu yang dimiliki oleh orang Indonesia untuk orang-orang terkasihnya. Berapa? 3 jam. Oke, ada lagi? Sejam. Ada lagi? Nggak usah ada jam di belakangnya, 30 menit. Enggak, gue tidur sama istri gue 8 jam. Ya, itu waktu pasif, bukan waktu aktif. Rata-rata orang Indonesia hanya punya 30 menit waktu aktif dengan keluarganya. Padahal yang paling diharapkan dari keluarga adalah kehadiran kita. Banyak orang broken home karena fatherless. Ayahnya pulang ke rumah tapi bukan untuk hidup bersama anaknya di rumah, tapi cuma tinggal bersama anaknya di rumah. Dia gak hadir, gak main bareng, cuman main HP aja. Hah? Iya gitu, berapa detik doang gitu. Makanya rezeki yang besar itu sebenarnya kehadiran kita. Untuk teman kita yang mau curhat. Jadi makanya gue tuh kalau ada teman datang mau ngutang duit, kata gue, bukan itu yang lu butuhkan. Yang lu butuhkan hanyalah kehadiran gue. Percayalah, lu gak butuh duit, lu hanya butuh gue hadir aja. Ayo curhat, apa masalah lu gitu. Nanti gue banding-bandingin sama masalah gue. Iya kan? Orang itu utamanya adalah kehadiran. Hadir lu untuk dia. Makanya rezeki itu yang utama, salah satunya adalah waktu luang untuk keluarga, untuk teman, untuk pasangan, untuk kekasih, untuk orang-orang yang tersayang, dan untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan kehadiran kita, yang lagi kena bencana dan lain sebagainya. Karena itu mari kita geser mindset kita bahwa utamanya materi itu adalah soal mental, bukan soal harta. Kepemilikan yang utama itu adalah mentalnya, bukan materinya. Makanya Islam ngajarin setiap hari sebelum lo berangkat kerja, subuh-subuh, sebelum lo sholat subuh, lo sholat 2 rakaat. Namanya sholat qobliyah subuh atau sholat fajr. Kata Nabi Muhammad itu seperti, estetik banget. Kita lagi nongkrong di sini ceramah, tiba-tiba kereta lewat, bagus tuh buat TikTok tuh. Jadi kenapa saya terdistract ke itu ya? Jadi kata Nabi Muhammad, 2 rakaat sebelum subuh sunnah itu melebihi dunia dan seisinya. Kenapa Nabi bilang begitu? Udah pasti kalau dalam pengertian yang sebenarnya tidak begitu dong. Tapi Nabi ingin membangun mental kita agar setiap subuh kita merasa sudah memiliki dunia dan seisinya, bahkan lebih. Sehingga ketika lu keluar rumah untuk bekerja dengan mentalitas bahwa lu kaya. Sehingga kalau lu berhasil lu gak sombong, tapi kalau lu gak berhasil lu gak putus asa karena hati lu udah kaya. Karena utamanya menurut gua kekayaan itu adalah kekayaan mental, kekayaan hati, bukan kekayaan materi atau harta. Gue kasih contoh agar lu mungkin lebih relate lagi. Lu punya nggak temen yang iPhone 17-nya itu kredit? Lu bandingin dengan temen yang iPhone 17-nya nggak kredit tapi hasil nabung. Yang kredit biasanya minimal norak, maksimal sombong. Karena kenapa? Karena dia punya HP sebelum mentalnya pemilik HP itu. Jadi dia kalau punya HP iPhone 17 katakanlah misalnya, tapi mentalnya belum di sana dapat kredit, itu minimal norak, minimal, maksimal sombong. Tapi kalau orang yang beneran kaya, old money, itu mau punya harta yang tas yang branded, kan banyak tuh konten-konten di TikTok antara orang beneran kaya sama orang yang kaya-kayaan tuh. Mental, kalau mentalnya belum kaya tapi dia sudah memiliki sesuatu, dia akan norak. Maksimal dia akan sombong tuh.
Karena itu utamanya adalah soal mental terkait dengan rezeki itu sendiri. Bagaimana membangun mental kita untuk siap. Nah ini yang sering terlambat datangnya. Mental siap nikahnya datang belakangan setelah keinginan nikahnya. Sehingga dia bingung, gue kok gak dapet ya pasangan buat nikah. Iya, karena lu cuma pengen nikah, tapi gak siap nikah. Begitu juga kaya, begitu juga apapun. Seringkali inginnya dulu baru siapnya, bukan siap dulu baru ingin. Sehingga kalaupun nikah bermasalah. Untung Tuhan gak ngasih lo jodoh. Karena kalau dikasih jodoh dipaksain akan bermasalah pernikahan lo. Karena itu Ramadan itu ngajarin kita untuk mengupgrade pemahaman kita tentang segala sesuatu agar yang hancur dari hidup kita itu bukan karena pemikiran kita yang salah. Siapa yang pemikirannya benar, maka hidupnya akan benar. Segala sesuatu itu diawali dengan pikiran. Kalau Islam bilangnya niat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Niat dalam pikiran itu akan melahirkan kata-kata. Kata-kata itu akan melahirkan tindakan. Tindakan yang terus dilakukan akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter akan melahirkan nasib. Nasib itu yang menentukan takdir kita. Karena itu segala sesuatu itu diawali dari pikiran, diawali dari niat, diawali dari mental kita. Kalau mental kita nikah, mental kita kaya, maka kita akan selalu ngomong tentang kekayaan, ngomong tentang pernikahan. Ketemu orang, lu kerja apa? Lu udah nikah? Lu ada calon nggak buat gua? Lu ada buat gua? Kata-kata itu akan melahirkan tindakan. Tindakan untuk mencari pasangan buat dinikahi, mencari pekerjaan untuk dikerjakan. Ketika bekerja terus-menerus, akan terbentuk kebiasaan kerja. Walaupun nggak kerja kepada orang lain, tapi kebiasaan pagi-pagi keluar untuk kerja. Akhirnya kebiasaan kerja itu melahirkan karakter pekerja keras. Karakter pekerja keras akan melahirkan nasib yang kaya. Nasib yang kaya akan melahirkan takdir menjadi orang yang kaya. Karena itu orang yang etos kerjanya tinggi, dia pasti kaya. Orang yang etos kerjanya rendah, dia gak pasti miskin, bisa jadi dia kaya. Kalau anaknya orang kaya. Tapi kan mentalnya gak kaya. Akhirnya kekayaannya justru membahayakan bagi diri dia. Karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada diri kita sendiri. Lu kasih waktu deh buat diri lu. Makanya ciri dari puasa itu adalah ibadah rahasia. Kata Nabi Muhammad, puasa itu ibadah rahasia antara aku dengan Tuhan. Antara si yang berpuasa dengan Tuhannya. Maka Ramadan mengajarkan kita melalui puasa untuk perhatikan diri lu. Awali semuanya dari diri lu. Pikiran lo, hati lo, semuanya. Kalau lo pengen kaya, pikiran dan hatinya harus begitu. Kalau lo pengen nikah, pikiran dan hatinya harus begitu. Dan seterusnya. Akhirnya gue tutup dengan cerita sebelum tanya jawab. Ada seorang datang kepada seorang ulama. Gue pengen mimpi Nabi Muhammad, gimana caranya? Gampang kata ulamanya. Besok lo makan ikan seharian, tapi gak boleh minum air. Oke kata dia. Dia kembali pulang, besoknya makan ikan, terus gak minum air. Lo tahu gak rasanya makan ikan terus gak minum air? Itu kayak makan biskuit gak minum air seharian. Pasti aus banget. Malam dia tidur, dia mimpi ketemu dengan air. Terus dia minum air terus. Besoknya dia datang ke ulamanya. Dia protes. Kata dia, gimana sih gue pengen mimpi ketemu Nabi Muhammad, tapi malah ketemu air. Terus kata ulama ini, iya karena lu kemarin seharian makan ikan gak minum air, pikiran lu cuman air. Dan akhirnya lu mimpi air. Makanya kalau lu pengen mimpi Nabi Muhammad, seharian lu pikirin Nabi Muhammad berhari-hari, maka insya Allah nanti lu akan mimpi Nabi Muhammad. Karena mimpi itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mimpi kaya harus diawali dengan pikiran yang kaya. Mimpi nikah harus diawali dengan pikiran nikah. Dan semua mimpi lu harus diawali dari pikiran. Pikiran itu yang disebut dalam Islam sebagai niat. Karena waktunya udah mepet, kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Karena kalau udah jam waktu puasa, lo tahu nggak kalau waktu puasa, kalau udah makanan terhidang, waktu sholat datang, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu kata Nabi Muhammad, makan dulu. Agar apa? Ketika sholat kamu gak mikirin makan, ketika makan lu mikirin sholat. Apalagi sekedar ceramah gua. Jadi mari kita
tanya jawab. Ada yang bisa bantu? Oke, ada yang nanya, wah bapaknya, Gen Z sekali bapaknya. Duduk di depan loh. Anda kenapa gak mau sama bapak temen? They are scaring with me. So, but I love you guys, don't worry. I love Indonesia. Yeah, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak? Namanya saya hanya Saifullah Pak Bambang Hermanto Pak. Bapak Hermanto. Bambang Hermanto. Oh, Bambang Hermanto. Ya, jadi Bambang Global TV Pak. Oh, iya. Bambang Global TV. Yeah. Oke. So, okay, my question is, you said that everything is start from attention, nawaitullah, right? And then come up with then some word, okay? And then after that, okay. Pertama adalah dari pikiran ya, Oke. Dari hati nih, niat Yeah. ya. Yeah. Kemudian pikiran, kemudian timbul kata-kata, lalu timbul dengan perbuatan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana semestinya bisa istiqomah, oke, konsisten antara niat dan praktikal endingnya. Oke. Makasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan simple tapi mendalam sekali. Gue suka sekali karena ini relate sekali dengan bulan Ramadan. Bagaimana cara istiqomah? Pertama, kata Nabi Muhammad, istiqomah khairun min alfi karomah. Satu konsistensi dalam satu hal itu lebih dari Habib, Kiai, Ustadz yang bisa terbang. Lo kalau pernah ngelihat Habib bisa jalan di air, maka lo konsisten dengan satu hal, maka lo lebih mulia ribuan kali dari itu. Begitu dahsyatnya konsistensi atau istiqomah. Gimana caranya? Ini yang sering terjadi di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad, kunci istiqomah itu satu. Sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Kunci istiqomah adalah sedikit demi sedikit. Yang penting terus menerus. Masalah kita orang Indonesia, khususnya di bulan Ramadan adalah banyak tapi musiman. Banyak sholatnya tapi Jumat doang. Banyak baca Qur'annya tapi Ramadan doang. Banyak tobatnya tapi Ramadan doang. Makanya nggak usah banyak-banyak deh. Lu tetapkan satu hal untuk menjadi kebiasaan baru di bulan Ramadan ini selama 30 hari. Hal kecil aja. Oh, setiap hari setelah sholat gua mau baca satu ayat aja. Yang penting itu dilakukan terus menerus. Nggak usah banyak-banyak. Tuhan nggak minta banyak-banyakan kok. Tuhan itu sedikit, yang penting istiqomah, bukan banyak-banyakan. Tuhan itu nggak menilai hasilnya, tapi menilai prosesnya. Bukan soal kuantitinya, tapi kualitinya. Bukan banyak-banyakan, sedikit tapi berkualitas. Kalau Tuhan ngukur dari banyak-banyakannya, yang jadi nabi gua bukan Nabi Nuh. Karena lo tahu followers Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh tuh punya akun 950 tahun. Menjadi Nabi dan Rasul 950 tahun. Followersnya cuma 73. Gue punya Instagram 5 tahun, followersnya 7 juta loh. Anda jangan tepuk tangan. Tapi kenapa yang Nabi Nuh bukan gue? Karena Tuhan menilai kualitas, bukan followers. Jadi gak penting banyak, yang penting sedikit tapi konsisten. Jadi itu kuncinya, sedikit tapi konsisten. Terima kasih Bapak, semoga bermanfaat. Ada lagi? Tuh di belakang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat. Izin bertanya, Bib. Ini kan kita tema terkait menjadi muslim yang kaya hati dan kaya materi gitu. Kalau kaya muslim kaya hati, kalau saya pikir ini berkaitan dengan kita berzakat, berinfak dan bersedekah gitu kan. Kalau kaya materi ini ya kita bayar pajak kan gitu kan, Bib. Iya. Nah, Masnya kayaknya baru pulang dari kantor pajak nih kayaknya. Dia kayaknya pegawai dirjen pajak kayaknya. Anak buahnya Pak Purbaya dia. jadi gini, terkait problem yang mungkin kebanyakan kita merasakan juga dampak dari pajak misalnya gitu. Kalau di antara kita mungkin lebih percaya dengan bayarnya zakat yang dampaknya lebih diterima oleh masyarakat gitu kan, daripada pajak yang mungkin lebih diselewengkan gitu atau dikorupsi oleh para petinggi-petinggi gitu. Nah, pertanyaan saya,
mungkinkah tidak zakat itu menjadi pajak bagi negara? Mungkin itu aja pertanyaan simpel. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di konsep bukan negara bangsa dulu, jizyah atau pajak itu tidak berlaku bagi umat Islam, berlakunya bagi umat non-muslim. Orang Islamnya bayar zakat. Tapi di konsep negara bangsa, maka pajak tersendiri dan zakat tersendiri. Sama-sama nilainya di hadapan Tuhan bahwa itu berbagi. Tapi bedanya, kalau zakat itu berbagi karena tuntutan atau tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang yang beriman, sedangkan pajak adalah tuntutan dan tuntunan kepada kita sebagai warga negara. Karena di konsep negara bangsa itu ada istilah baru, yaitu warga negara. Kalau dulu gak ada istilah warga negara, tapi ketika memasuki konsep negara bangsa di zaman Madinah yang dibangun oleh Nabi, maka semua setara sebagai warga negara. Nah, sejak saat itu maka beban kita bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai warga negara. Sama kayak gini, kita ada beban sebagai warga negara untuk bayar zakat. Kita ada beban sebagai orang yang beriman untuk bayar, sebagai warga negara untuk pajak, sebagai orang yang beriman untuk zakat, sebagai kepala keluarga untuk nafkah. Sebagai apapun kita itu pasti ada beban-beban material yang harus kita berikan. Tapi kan diselewengkan. Saya suka keterus terangan itu. Tapi kan diselewengkan. Karena itu kalau dalam perspektif Islam sudah diberi rambu-rambu tegas bahwa jangan sampai pajak itu diselewengkan. Bahkan kalau pajak diselewengkan, Islam menegaskan kita harus melakukan gerakan untuk melawan penyelewengan itu, bahkan di tingkat sampai tidak membayar pajaknya. Kalau sampai memang penyelewengan itu sudah masif dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak akan membiarkan penyelewengan itu. Karena itu teman-teman, mari kita bantu Kata Data dengan memberi data sebesar-besarnya. Dengan memberikan data sebesar-besarnya di media sosial, apa yang terjadi di sekitar kita untuk kebaikan kita bersama. Khususnya ketika kita mudik nanti pulang kampung, apa yang terjadi di kampung di-share di media sosial untuk menjadi atensi bagi pemimpin-pemimpinnya, agar pemimpin-pemimpinnya tidak hanya makan duit pajak, tapi juga menggunakan duit pajak kita untuk sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman ya, karena waktunya mepet, jadi gua akhiri, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa dan semoga puasanya diterima, ibadah Ramadannya juga menjadi keberkahan bagi diri kita, dan semoga nanti Lebaran bisa mudik bertemu dengan orang-orang terkasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan juga mengundang jajaran manajemen dari Kata Data untuk bergabung dan mengabadikan momen kebersamaan ini. Juga nanti bersama dengan sahabat Kata Data, kita mau wifi juga ya dengan kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di tempatnya masing-masing. Tenang-tenang, gak usah ada pergerakan, nanti akan ada waktunya juga untuk kalian yang mau ambil sesuatu itu, oke? Oke, kita abadikan dulu momen spesial ini bersama jajaran manajemen dari Kata Data. Ya baik, boleh berikan senyum terbaik ya sore hari ini. Siap, aku bantu hitung 3, 2, 1. Ya baik, sekali lagi siap 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, berikutnya kita mau wifi dengan Habib dan juga tentunya jajaran manajemen dari Kata Data. Jadi mohon izin teman-teman yang di sini juga boleh angkat tangannya. Tim dokumentasi boleh ada di stage. Ya, iya betul. Habib di situ. Baik, teman-teman yang di belakang boleh angkat tangannya. Kita mau wifi dengan kamu semua. Oke, silakan tim dokumentasi. Bersiap-siap, tahan ya, tahan, angkat tangan yang tinggi. Siap, aku mulai hitung 3, 2, 1. Bapak, ayo Pak duduk Pak. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Tahan. Ya, gimana, udah cukup? Baik, terima kasih.
Terima kasih banyak kami ucapkan. Oh, ini demi kebutuhan konten Habib ya. Jadi sambil pegang handphonenya Habib ya. Ceritanya lagi wifi sama semuanya. Teman-teman yang di belakang angkat tangannya boleh sekali lagi. Angkat tangannya yang tinggi. Siap 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Habib Jafar yang sudah berbagi bersama dengan kita. Terima kasih untuk tausiahnya dan juga tentunya terima kasih untuk jajaran manajemen dari Kata Data. Aku tadi punya janji kan, aku masih akan membagikan satu hadiah lagi kan, ya. Sekarang hadiahnya untuk yang punya KTP paling jauh. KTP paling jauh, coba. Yang punya KTP paling jauh. KTP paling jauh. Coba, kamu mana KTP-nya? Ini Yas. Ini Sumatera Utara. Ada yang lebih jauh gak dari Sumatera Utara? Dari Kabupaten Nias Utara. Coba, ada yang lebih jauh? Nggak ada? Batam. Mana? Batam. Iya Batam. Boleh diukur nggak Batam sama Sumatera Utara jauhan mana? Coba Sumatera Utara sama Batam. Lebih jauh mana dari lokasi kita saat ini? Ada yang bisa jawab, aku kasih hadiah juga. Pegang dulu nanti takut hilang. Sumatera Utara. Iya kamu teman-temannya ini. Bener, oke. Maaf. Ini udah dibuktikan ya lewat Google. Jadi yang paling jauh adalah Sumatera Utara. Kamu namanya siapa? Andriani. Oke Andriani, selamat. Nanti kamu boleh ambil hadiahnya di FOH ya. Ada iman nih senilai Rp100.000. Dan baik sahabat Kata Data ya, demikian sudah kebersamaan kita sore hari ini dalam Ramadan Baik, persembahan dari Kata Data. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ataupun juga tentunya tausiah dari Habib ini bermanfaat buat kita semua dan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa, juga menjalankan apa yang tadi sudah dibagikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan informasinya juga nggak berhenti sampai di kita aja, tapi bisa kita bagikan, bisa kita teruskan untuk keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kita. Dan saya Mima, akhir kata mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat Kata Data yang sudah hadir dan mengikuti rangkaian acara dari Ramadan Baik bersama Kata Data. Dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya, persembahan dari Kata Data. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.